Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin, amma ba'du. Saudara-saudaraku jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh berkah dan di tempat yang paling Allah cintai, kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dilakukan ba'da subuh. Karena sebenarnya waktu subuh dan waktu asar itu unik. Kalau di waktu-waktu yang lain itu ada ba'diyah, kalau subuh sama asar ada ba'diyahnya enggak ada. Maka Profesor Abdul Salam Asywair mengatakan waktu subuh dan juga waktu asar, ya, setelah dua sholat tersebut yang paling baik itu adalah digunakan untuk berzikir karena tidak ada ba'diyah. Lalu yang kedua adalah dengan bermajelis ilmu. Ya, makanya kalau zaman dulu TPQ banyaknya kapan? Sore, ya. Jadi itu. Dan kita di sini juga insyaallah, ya, semoga Allah mudahkan sampai selesai, kita akan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, ya. Hanya sedikit saja yang akan kita bahas tentunya dari samudra lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan thaharah pada pertemuan sebelumnya, yaitu thaharah batiniyah. Thaharah batiniyah yaitu thaharah yang sifatnya itu adalah di dalam diri kita, ya, penyucian jiwa. Ini disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' bahwa thaharah tersebut disebut sebagai thaharatul asl. Jadi akar dari thaharah, akar dari bersuci, ya. Jadi yang harus kita sucikan kali pertama itu adalah kesyirikan. Makanya disebut dengan akarnya. Gitu. Jadi sebelum membersihkan noda-noda yang nampak, kita perhatikan dulu sumber dari keburukan atau kotoran tersebut. Dan tentu sumber dari segala keburukan dan kotoran itu adalah kesyirikan. Dan sekarang kita masuk ke thaharatul far'i atau thaharahnya dari sisi cabang-cabangnya. Dan di antara cabang-cabang itu adalah thaharah badan, ya, thaharah yang nampak, yang terlihat, thaharah zahirah. Baik, kita akan masuk wa taharatu adz-dzahirah hiya masyaallah afwan ini ke dan taharah yang yang nampak, taharah yang nampak. Taharah yang nampak itu adalah taharatul khabath wa taharatul hadath, yaitu menyucikan dari najis. Khabath itu adalah najis. Wa taharatul hadath, dan taharah atau membersihkan hadath. Jadi ada najis dan ada hadath. Ya, ada najis dan juga hadath.
Ibnu Utsaimin mengatakan di dalam kitabnya bahwa yang disebut dengan toharoh fara'i tadi atau toharoh jasadiyah, ya, toharoh yang nampak itu adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas, kemudian juga wazawalul khabath, dan hilangnya najis. Nah, uniknya di sini Ibnu Utsaimin itu tidak menggunakan kata-kata menghilangkan najis, tapi hilangnya najis. Mengapa demikian? Karena najis itu bisa hilang dengan sendirinya tanpa kita lakukan, dan itu juga masuk ke dalam bab toharoh. Loh, kok bisa? Apa contohnya? Ya kan? Yang namanya najis ya harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, emang bisa bersih sendiri? Ternyata bisa, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, ketika kita terkena najis, ya, kemudian ada air hujan, kita berjalan di sana, maka dia akan suci dengan sendirinya. Lalu yang kedua, ya, di sini ada jamaah akhwatnya ya. Misalnya ibu-ibu memakai pakaian yang menjulur, ya. Kalau laki-laki kan sunnahnya di atas mata kaki. Ya, dapat pahala itu disepakati oleh para ulama. Tetapi untuk perempuan itu dibiarkan menjulur ke bawah. Dibiarkan menjulur ke bawah. Ketika dia terkena najis, lalu dia terseret lagi oleh tanah, maka tanah itulah yang akan membersihkan najis tadi. Gitu. Maka tanah yang menyucikan najis tadi. Maka dia telah bersuci walaupun tidak menyengaja. Maka bahasa yang digunakan, diksi yang digunakan oleh Ibnu Utsaimin adalah raf'ul hadath wa zawalul khabath, yaitu mengangkat hadath dan juga hilangnya najis. Nah, kalau untuk hadath memang harus diniatkan. Ya, ada nggak orang yang tiba-tiba wudu nggak sengaja? Gimana caranya wudu nggak sengaja? Itu. Atau dia mandi junub tapi tidak meniatkan mandi untuk menghilangkan junub, maka tidak sah. Dia harus meniatkan diri untuk mengangkat hadas besar. Maka dari itu untuk hadas dia harus menyengaja. Ya, tapi kalau untuk khobath enggak mesti, untuk najis itu enggak mesti. Baik. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa taharatul khabathi takunu bi izalatin najasat. Ya, tapi Syekh Al-Jazairi rahimahullah taala, ya, itu menjelaskan bahwa taharatul khabath, ya, membersihkan najis itu bisa dilakukan dengan menyengaja menghilangkannya, ya, menyengaja menghilangkannya. Tapi ini balik lagi hanya masalah diksi saja, ya. Syekh Ibnu Utsaimin itu lebih detail, lebih dakik, ya. Tapi adapun penulis di sini ini juga tidak salah. Nah, nanti ke depannya kita akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang bukan saja hanya benar salah, tapi antara benar dan paling benar. Jadi pilihan itu nggak cuma benar salah, tapi ada pilihan benar dan paling benar, pilihan tepat dan paling tepat, atau bahkan ada pilihan buruk dan pilihan yang terburuk. Baik. Fataharatul khabathi takunu bi izalati najasat bil ma'it tahur, dengan air tahur, ya, dengan air yang menyucikan. Suci lagi menyucikan, ya, air suci lagi menyucikan. Ini adalah media utama dalam bersuci, yaitu dengan air yang suci lagi menyucikan. Menggunakan bahasanya tohur, ya, pakai fathah, tohur, ya, bukan tuhur. Kalau tuhur itu adalah pekerjaannya, ya. Tohur itu medianya. Sama kayak sahur, tahu sahur ya? Sahur itu makanannya. Kalau suhur itu aktivitas makan sahur. Aktivitas makan sahur itu namanya suhur. Kalau sahur itu adalah ma yutasahharu bihi, apa yang kita makan saat sahur. Begitu juga wadu. Wadu itu adalah air yang digunakan untuk wudu. Wudu adalah aktivitasnya.
Ya, yang belajar bahasa Arab mana nih? Ya, ini ada pola namanya fa'ul. Fa'ul. Ini polanya fa'ul ya. Sahur, habis itu apa lagi? Ya, wudu, kemudian tohur. Ini adalah medianya. Kalau fu'ul itu adalah aktivitasnya. Suhur, wudu, kemudian juga at-tuhur. Makanya kalau di dalam hadis itu at-tuhuru syatrul iman. Nah, kan? Mumet ya. Kalau udah ngomongin bahasa Arab mumet. Beda harokat, beda arti, beda makna. Makanya hati-hati. Alhamdulillah kita sudah ada imam yang selalu memandu kita saat kita sholat 5 waktu. Bagus bacaannya, tajwidnya luar biasa. Itu insya Allah akan memaksimalkan sholat 5 waktu kita. Baik ya. Jadi bil ma'it tahur, dengan air yang suci lagi menyucikan. Min libasil musalli, ya, dari pakaian orang yang sholat. Wa badanihi, dan juga badannya. Wa makanil sholatihi. Jadi yang wajib dibersihkan itu adalah yang menempel pada tubuh kita, kemudian pada pakaian kita, dan berikutnya adalah yang menempel di tempat sholat kita. Maka itu harus dihilangkan. Tapi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mohon masjid ini dijadikan tempat yang ramah ya. Jangan karena ingin menjaga kesucian, orang mau istirahat, mau tiduran, mau rebahan, dilarang. Kenapa? Ada ilernya Pak Ustaz. Ini masjid jadi nggak ramah lagi, jadi nggak enak. Orang mau istirahat susah. Ada ilernya, nanti kita susah. Orang sujud, lah kan kita udah nyediain tuh ada kas atau ada uang. Itu buat bersih-bersih. Jadi masjid ini sifatnya adalah untuk melayani umat. Ingat, umat itu selagi ada di masjid, itu insya Allah keburukan-keburukan yang ada di dalamnya terminimalisir. Coba kalau di dalam masjid, sempat nggak mikir yang aneh-aneh? Sempat nggak ngelakuin yang aneh-aneh? Enggak. Paling dia tidur, gitu kan. Ntar pas di dalam mimpi, ya itu urusan beda lagi. Itu nggak ada hukumnya, ya. Itu dia. Makanya jadikan masjid itu tempat yang ramah. Isya dikunci, itu sedih Pak ya. Itu masjid itu sekarang seperti itu, sampai ada yang mengatakan ya, apa bedanya tempat ibadah kita dengan yang lain kok dikunci gitu. Kita harus melayani. Maka siapapun yang terpilih menjadi DKM, dia harus mau melayani masyarakat, melayani kaum muslimin. Itu dia. Jadikan kaum muslimin itu betah lama-lama di masjid. Ya, betah lama-lama di masjid. Jadi masjid ini menjadi tempat yang dirindukan oleh kaum muslimin. Jangan, wah DKM-nya galak, gak mau ke masjid. Oh, galak. Anak-anak juga gak mau. Kenapa? Ada yang galak di situ, gak boleh ini. Jangan. Ya, masjid itu harus ramah pada siapapun. Itu. Baik. Selanjutnya, wa taharatul hadath, ya, dan taharah hadath. Ini orang dari hadath kecil dan hadath besar. Wahia al-wudu wal ghuslu. Ya, wudu wal ghuslu. Dia dengan berwudu dan dengan dia itu al-ghuslu, yaitu mandi. Ya, wudu sama mandi. Kemudian ada enggak selainnya? Ya, ada wudu, ada mandi, dan ada pengganti kedua yang kita ketahui dengan nama tayamum. Nah, tayamum ini bisa menggantikan wudu dan bisa menggantikan mandi junub. Ya, bisa menggantikan wudu dan juga bisa menggantikan mandi junub. Baik. Kita masuk sekarang ke poin yang kedua. Jadi poin pertama mengenai hukum dan definisinya, ta'arif itu sudah diketahui ya. Nah, saya ringkas lagi bahwa yang namanya toharoh
itu secara bahasa adalah an-nadhafah wan nazahah. Jadi toharoh itu adalah bersuci. Kemudian dari sisi istilah itu adalah raf'ul hadath wa zawalul khabath. Ya. Ini definisi-definisi ini sebenarnya penting buat kita ketahui. Salat apa secara definisinya apa? Secara bahasa. Ada yang tahu, Pak? Secara bahasa apa? Betul, doa. Secara istilah? Nah, Masya Allah ya. Gerakan dan doa secara khusus yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Begitu juga zakat, ya, an-numu. Gitu. Begitu juga dengan haji, ya, al-qasdu. Begitu juga dengan umroh, ziarah. Jadi semuanya itu secara bahasa ataupun secara istilah itu harus kita ingat-ingat. Ya, tenang, nggak ada ujiannya di sini. Nggak ada ujiannya. Baik. Jadi sebenarnya banyak ya Pak ya yang belum kita ketahui. Ya. Jadi jangan sibukin diri kita dengan membicarakan orang lain. Pengertian toharoh aja belum selesai. Pengertian sholat belum selesai. Kita ngomongin orang lah. Ini bahaya. Maka sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan ilmu. Al-madatu tsaniyah. Poin yang kedua. Fima takunu bihi taharah, media bersuci. Fima takunu bihi at-taharah, iya kan? Media-media bersuci. At-taharatu takunu bi syai'aini. Taharah itu bisa menggunakan dua media. Bisa menggunakan dua media. Yang pertama itu adalah al-ma'ul mutlaq. Al-ma' al-mutlaq, air mutlak. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan ma'ul mutlak itu. Seperti di dalam matan Abi Syuja. Itu ada air apa aja? Ada air hujan, ada air laut, ada air sumur, ada air sungai, ada mata air, ada air salju. Itu juga mesti dihafal tuh. Ya, ada di matan Abi Syuja. Nah, di dalam mazhab Hambali itu dirumuskan, yaitu air yang sesuai dengan kondisi alaminya. Bedanya apa? Mazhab Hambali sama mazhab Syafi'i sama. Ya, yang membedakan apa tadi? Istilah yang digunakan. Kalau Imam Syafi'i merinci, ada air hujan, air ini, air ini, air ini. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dan juga para murid-murid beliau, ya rahimahumullah jami'an, itu menggunakan sebuah kaidah yang indah, yaitu adalah air yang alami sesuai dengan kondisi alam, ya, penciptaan mereka. Inilah yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak. Nah, air mutlak ini air tohur, air yang suci dan memiliki sifat menyucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Contohnya apa? Banyak. Air teh. Air teh suci apa najis? Suci. Boleh nggak buat wudhu? Nggak boleh. Ya, air susu, kemudian air sirup, air kopi, ya, itu suci semua. Tapi tidak memiliki sifat menyucikan. Ya, itu disebut al-ma'ut thahir. Ya, jadi tingkatan tertinggi adalah tohur, tingkatan yang kedua adalah tohir. Ya, tohir. Nah, di sini yang kita pakai adalah al-ma'ul mutlaq, yaitu air tohur, bukan tohir. Baik. Mudah-mudahan belum mumet ya Pak ya. Ini kita baru ngomongin air. Dan ini kenapa sih penting dibahas? Ya, kalau dalam kondisi ideal, alhamdulillah nih bagus. Pakai airnya bening nggak di keran? Nih, ada yang suka hiking nggak? Ada yang suka hiking atau suka menjelajah? Itu kepake nih ilmu kayak gini. Ya Allah, ini air buat minum atau buat wudu? Ya, nggak bisa asal wah lillahi ta'ala kita pakai buat wudu ini. Ini dijamin ini nggak lama meninggal. Kenapa? Survival juga harus ada ilmunya. Nggak mesti lillahi ta'ala semuanya kita kerjain lillahi ta'ala, nggak ada. Makanya nanti kalau punya pabrik, punya bisnis, nggak bisa modal cuma lillahi ta'ala. Harus dengan ilmu.
Ya, agama kita itu dibangun di atas ilmu. Ya, bukan cuma lillahi ta'ala. Ya kita mah ikhlasin aja. Enggak, Pak. Nanti sholatnya masing-masing dah. Ada yang rukunya 3 kali. Kemudian nanti isyarat jarinya ada yang begini. Ada yang begini. Lillahi ta'ala. Enggak bisa. Semuanya harus ada ilmunya. Baik. Al-ma'ul mutlak, yaitu air mutlak, wa huwal baqi ala asli khilqatihi, yaitu air yang sesuai dengan kondisi alaminya, gitu. Bihaitsu lam yukhalidhu syai'un. Nah, kita sebutin dan itu parameternya. Ajib kan? Ini fikih kalau mau dibuat ilmiah itu lebih-lebih dari skripsi, lebih-lebih dari tesis, dan lebih-lebih dari disertasi. Disebutkan tuh parameter dari air suci itu apa? Oke, sesuai dengan kondisi alami. Tapi yang seperti apa? Kalau air sumur habis itu kita rebus, itu udah nggak alami kan ya? Udah panas tuh kondisinya. Ya, harus disebutkan parameternya. Pokoknya kalau ngomongin fikih ini siap-siap aja, otak mendidih. Ya. Ntar saya akan sebutin banyak-banyak pertanyaan. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ya. Baik. Di sini disebutkan bihaitsu lam yukhalidhu syai'un. Ya, belum tercampur dengan sesuatu apapun. Gitu ya. Kemudian ya, yanfakku anhu ghaliban. Yang bisa mempengaruhi sifat air ghaliban secara apa namanya? Secara umum gitu. Karena nggak mungkin Pak, air itu tidak tercampur oleh apapun, itu mustahil. Misal air laut, dia tercampur nggak sama pasir pantai, sama badan ikan. Ya. Kemudian air sumur, dia tercampur nggak dengan tanah. Lah air kan nggak bisa ngambang kayak Avatar gitu, kayak film kan nggak bisa. Air itu pasti dia bercampur. Nah, kemudian di sini sama ulama didefinisikan lagi makna bercampur itu apa, sampai sedetail itu. Artinya yang tidak mempengaruhi dari parameter air. Nah, baru kita masuk lagi tuh, parameter airnya apa? Kemudian apa? Masya Allah. Afwan Pak, suka apa namanya ke atur-atur itu ibadah. Oke, baik. Apa itu? Ya. Yang mencampuri najasan kana aw tahiran wa dzalika kamiya'il abar wal uyuni wal awdiya wal anhar wal thuluj nah, disebutkan ini jenis-jenisnya. Tapi parameter air yang dimaksud itu adalah ada launun. Launun itu apa? Warna. Kemudian raihah atau dia itu aroma. Kemudian ada ta'mun atau rasa. Disebutkan juga sama para ulama. Parameternya itu 3. Kalau ketiga hal ini sudah tercampur, ya, sudah berubah, mempengaruhi karakter dasar dari air tersebut, maka sifatnya juga akan berubah. Sifatnya juga akan berubah. Baik. Makanya kita nggak peduli ini kandungannya apa nih. Ada campuran elektrolitnya nggak? Ada campuran ininya enggak. Karena setiap air itu akan memiliki kandungan yang berbeda-beda. Dan kita nggak masuk ke dalam perkara itu. Air di gunung A sama air di gunung B kandungannya pasti berbeda. Ya. Dan kita tidak memperhatikan sampai ke dasar itu. Apalagi air Zam-Zam. Ini lebih jelas lagi, kandungannya luar biasa. Nah, jadi kita tidak memenuhi dengan standar itu. Baik. Di sini contohnya apa saja? Wadzalika kamiyahil abar, seperti air abar itu bi'r, apa namanya? Air sumur, ya. Wal uyun, mata air. Kemudian wal audiyah, wadi. Wadi itu kayak lembah. Wal anhar, kemudian sungai-sungai. Wathuluj, yaitu salju, ya. Nah, kemudian ada
salju itu ada yang masih bentuknya itu gumpalan dan ada yang sudah mencair. Dua-duanya bisa dipakai untuk toharoh. Ya, jadi kalau misalnya ada yang dia menjelajah di daerah salju, gunung-gunung tinggi salju, dia bisa pakai itu. Jangan menggunakan air minum, pakai itu saja. Basahi sampai anggota wudhunya itu basah, biasa. Gitu ya. Kemudian wal bihar, air laut gitu. Ya, jadi enggak semua air yang dipakai untuk media toharoh itu harus rasanya tawar, itu enggak. Karena ada juga yang sifatnya asin. Ya. Makanya waktu itu para sahabat bingung ya. Ketika mereka itu ada di atas kapal laut. Ini gimana nih, kita mau wudhu pakai air, ntar kita nggak punya persediaan minum, bisa-bisa kita mati di atas kapal. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Mereka bertanya tentang air laut, boleh nggak kita itu wudhu dengan pakai air laut? Kata Nabi Muhammad SAW mengenai air laut itu al-hillu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Itu airnya suci lagi menyucikan, kemudian bangkai yang ada di dalamnya itu halal. Jadi boleh nggak makan ikan hiu? Halal. Boleh nggak makan ikan paus? Halal. Kemudian boleh nggak makan anjing laut? Halal. Ya. Boleh nggak makan buaya? Haram. Syafi'i haram. Maliki halal. Jadi kalau mau makan buaya, pindah madhab dulu ke madhab Maliki. Maliki halal. Karena buaya itu ada di air. Yang penting ada di air, dia bisa dimakan. Itu. Ya. Tayyib. Jadi perbedaan-perbedaan kayak gitu kita semua harus tahu sebenarnya. Biar apa? Biar gak galak sama saudara kita. Ya. Biar gak galak. Nanti di sini, ini sholat tahiyat jarinya gerak-gerak, dimusuhin. Itu kan repot nanti. Ya. Ini sholat sedekapnya di dada, habis itu digibahin. Jangan dong. Ya. Fikih ini luas. Ya. Ini baru buaya loh Pak. Ini baru buaya. Ntar ada lagi. Ya. Oke, tayyib. Kemudian bangkai. Bangkainya kayak gimana? Itu dijelasin juga sama ulama. Bangkai ikan yang udah belatungan itu boleh nggak dimakan? Kan tadi bangkainya halal. Ini harus dijelaskan. Bangkai yang kayak gimana? Yang boleh dimakan dan bangkai seperti apa? Yang haram dimakan. Sama ulama dijelaskan juga. Ya, ketika ditemukan tanda-tanda kebusukan dari bangkai tersebut, tetap hukumnya haram. Ada belatung. Ada yang mau makan bangkai ikan yang udah ada belatungnya, terus kita bilang ini halal. Nah, nggak begitu konteksnya. Nggak ada ini ya bahasanya. Ilmunya tuh dalam. Ya. Baik, masuk lagi kita. Al-ma'ul mutlaq wal baqi sudah, kita masuk ke dalam dalilnya. Nah, dalilnya apa nih? Air itu bisa buat bersuci. Balik lagi, dasar dari segala ilmu fikih, ilmu terapan itu adalah dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas samaa'i ma'am tahura." Dan sungguh telah kami turunkan dari langit air yang tahur, air yang suci lagi menyucikan. Gitu. Baik. Nah, pertanyaannya, air banjir. Air banjir itu gimana tuh hukumnya? Dia airnya alami nggak? Airnya alami nggak? Tapi warnanya apa? Coklat. Bisa dipakai buat bersuci nggak tuh? Kenapa nggak bisa bersuci? Warnanya berubah. Ya. Tapi bisa nggak membatalkan wudhu? Nah, langsung senyap semuanya. Biasanya nih langsung habis wudhu di rumah, banjir ya, nyampe musola, nyampe masjid, dia wudhu lagi. Kenapa? Nih air, berpikirnya jauh sih. Ya, mikirnya jauh. Entar ada ini, ada itu, ada segala macam. Ini dia. Mikirnya kejauhan. Ya, sama di bab muamalah juga teman-teman nih banyak yang nanya, Ustaz, gimana nih kalau misalnya saya belanja di toko A,
gitu kan. Toko A ini orangnya begini-begini, ntar duitnya dipakai buat ini buat itu. Wah, itu kejauhan mikirnya. Ya, nah itu air yang air banjir, dia itu tidak najis, hanya saja tidak bisa dipakai untuk bersuci karena udah beda banget warnanya. Tapi kalau cuma butek-butek dikit boleh nggak? Kalau butek-butek dikit boleh nggak? Boleh, karena air di dalam tanah itu kan suka ada tuh rumah. Kalau misalnya musim hujan atau musim panas, kekeringan, itu udah mulai itu airnya butek. Tapi buteknya nggak kayak banjir gitu ya. Nah itu dia kecampur sama tanah, itu boleh nggak dipakai buat wudu? Boleh. Atau air di rumahnya yang dia kotor tuh, zat besinya terlalu banyak, ferumnya terlalu banyak tuh, Fe-nya tuh, dia keluar cerut kuning, ya kuning agak kuningan, boleh nggak? Masih boleh. Jadi berbeda warna itu jangan sampai, ini beda banget nih, udah mulai beda warnanya, sampai detail gitu, enggak sampai gitu. Dia berubahnya itu benar-benar keluar dari warna air pada umumnya, gitu ya. Baik. Karena ada juga air sumur yang sifatnya itu tidak bening, dia masih agak-agak keruh, ya itu masih diperbolehkan. Kemudian wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan firman dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun, air itu suci lagi menyucikan. Jadi sifat dasar air itu menyucikan, sifat dasar air. Maka ketika sudah tercampur ini tercampur itu, dia keluar dari sifat aslinya. Ini sama kayak kita. Sifat asli kita apa? Sesuai fitrah, baik, senang ibadah, ya kan? Nah, ketika mulai tercampur dunia, mulai hilang fitrahnya. Suka bercanda, suka dunia, ya. Nah, habis itu diapain? Dibalikin lagi, difilter lagi, ya. Karena sesuatu yang kotor masih bisa difilter. Makanya ada pertanyaan, saat itu gimana air yang diputer-puter terus tuh, dia airnya tuh sebenarnya kotor dari pembuangan, habis itu difiltering lagi, ada kan, dimasukin lagi, gitu aja sistemnya, tersistem gitu. Itu boleh nggak dipakai buat bersuci? Boleh nggak? Ya boleh, karena dia sudah kembali ke dalam kondisi alaminya, gitu. Paham ya sampai sini? Jadi ada tuh yang memanfaatkan air-air limbah, air-air kotor, habis itu difilter menjadi bersih lagi, maka itu boleh lagi dipakai, ya. Kalau manusia itu ibarat kayak lagi taubat, ya. Banyak dosa, kemudian dia istighfar, dia bertaubat, bersih lagi. Baik. Al-ma'u tahur, air itu sifatnya suci lagi menyucikan, illa, kecuali antaghayyara rihuhu, kecuali berubah rihuhu, yaitu aromanya, ya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasatin tahdutsu fihi, ya, dengan najis yang membuatnya menjadi najis. Masya Allah. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Hadis yang menjelaskan 3 parameter laun, ta'am, kemudian rih, itu seluruh hadisnya dhaif. Tapi kenapa para ulama ijma, bersepakat atas hal itu? Kenapa? Karena para ulama melihat dari sisi riwayat ini hadisnya tidak terlalu dhaif. Kemudian dari sisi ilmiahnya dia masuk parameter tersebut. Kemudian dilihat dari praktek para sahabat pun seperti itu. Maka para ulama itu yang 4 madhab sepakat menjadikan 3 hal ini menjadi parameter. Padahal tambahan tadi, illah tadi, sampai seterusnya itu dhaif. Hadis yang sahih itu adalah, ya mana tadi? Al-ma'u tahur, air itu suci lagi menyucikan. La yunajjisuhu syai'. Ya, tidak ada yang membuatnya menjadi najis. Udah. Nah, lanjutannya illa antaghayyar rihuhu aw ta'muhu aw launuhu dan lain sebagainya. Itu tambahan-tambahannya jika kita perhatikan satu dengan yang lain itu riwayatnya itu dhaif. Tapi antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Itu. Dan tingkatan dhaifnya itu tidak parah. Kemudian dari sisi ilmiahnya itu juga bisa
Gitu. Makanya penggunaan hadis dhaif itu memang biarkan para ulama sajalah. Ya, biarkan para ulama yang menggunakan hadis bagaimana cara menggunakan hadis-hadis dhaif tersebut. Ada, ya. Tidak selamanya hadis dhaif itu dibuang. La dharar wala dirar, itu ada tuh di dalam kaidah. Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya untuk diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Dhaif. Tapi dijadikan kaidah utama. Kemudian kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Setiap pinjaman yang menghasilkan tambahan maka dia riba. Itu hadis juga. Dhaif. Dhaif juga. Tapi kenapa dijadikan kaidah? Nah, itu tadi ya. Karena memang ada sisi-sisi analisis dari para ulama mengenai hadis-hadis tersebut, sekalipun dhaif tapi bisa diamalkan karena maknanya ditopang oleh hadis yang lain, hadis yang lain atau ayat yang lain. Jelimet nggak, Pak? Ya, makanya Pak, kita ngomongin toharo aja udah babak belur. Ini udah ngomongin, wah itu tuh IKN haram tuh, wah itu tuh. Kita ngomongnya udah kejauhan Pak. Ini toharo aja kita masih ribet untuk menemukan konklusi, untuk menemukan kesimpulan gitu. Ini kita ngomong enak banget, ngomongnya udah kayak jauh banget kejauhan gitu ya. Makanya baik. Di sini mungkin kita cukupkan untuk masalah air dulu ya. Nanti kalau kita masuk ke masalah debu, mumet tambah mumet, itu debu yang kayak gimana gitu kan. Kadang ada orang nepokin ke ke kursi kendaraan. Nah, emang itu toharo atau gimana? Nah, nanti ada bahasan khusus gitu ya. Sekarang kita cukupkan di media air saja. Jadi air itu ada yang suci lagi menyucikan. Ada air yang suci tapi tidak bisa menyucikan, yaitu air apa tadi? Yang tercampur dengan benda suci. Dan benda suci itu mendominasi sifat air mutlak. Dari sisi warna, rasa, dan juga aroma. Ya. Kemudian ada air najis. Air najis itu apa? Yaitu air yang tercampur dengan najis. Itu air yang tercampur dengan najis. Nah, sekarang untuk tambahan waktu mungkin kita akan membahas sedikit aja air yang bisa kena najis dan tidak bisa kena najis itu ada nggak takaran minimalnya? Ya misalnya kan contoh, ini ada air laut, kemudian mohon maaf ada anak kecil buang air kecil di situ atau buang air besar di situ. Kira-kira satu laut jadi najis nggak? Nggak. Kenapa? Ya karena tidak mendominasi. Nah, kemudian ada air. Ini ada kotoran cicak masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam nih. Habis itu kita keluarkan kotoran cicaknya. Kita kasih orang. Dia tahu nggak itu ada bekas kena kotoran cicak? Gitu. Kan tidak mendominasi. Tidak ada Tidak ada aroma. Ya, tidak berubah aroma, tidak berubah rasa, dan tidak berubah warna. Najis atau tidak? Tidak. Najis. Karena yang bersangkutan tidak tahu. Ketika sudah dikasih tahu, boleh nggak? Nggak boleh. Berarti kalau udah dikasih tahu nggak boleh ya? Nggak boleh diminum. Iya, kita kasih tahu deh. Kasihan kan ngeprank orang. Kita kasih tahu, ini tadi habis kena kotoran cicak. Gitu. Boleh nggak diminum? Nggak, karena najis. Nah, kenapa yang satu air laut itu dia tidak najis, sedangkan yang ini najis? Padahal ini tidak didominasi. Ini juga tidak didominasi sebenarnya. Dia masih tetap pada kondisi air mutlak. Kenapa? Air laut ada filternya, masya Allah. Iya benar tuh. Yang di pantai itu Pak, itu menjadi menjadi inspirasi itu buat para pemain akuarium saltwater ya, gitu kan. Itu ada yang namanya apa sih yang muter-muter tuh Pak, saya tuh
Nah, itu ada tuh alatnya. Jadi kalau mau bikin akuarium saltwater tuh ada alat itunya tuh. Nah, lupa dia bukan itu. Itu kayak gitu. Nah, kalau ini kan nggak ada ya. Tapi apakah itu yang menjadi patokannya? Kalau ini nanti kita filtering lagi gimana? Bisa nggak? Kita saring. Ya. Ada istilah dua kulah. Tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya kita diskusi aja. Yang namanya belajar itu selalu dapat pahala. Ya. Kalau yang belajar itu selalu dapat pahala. Gitu. Jadi jangan takut berbicara. Selagi kita ada di ranah belajar, jangan takut berbicara. Tenang saja, nggak akan digebugin. Ya, dua kulah. Ada istilah dua kulah. Nah, ternyata hadis yang menjelaskan air lebih dari dua kulah itu tidak najis, itu pun didhaifkan sama para ulama. Tetapi kenapa mayoritas ulama menjadikan dua kullah itu sebagai standar banyak dan sedikit. Jadi apa yang disebut air banyak, apa yang disebut air sedikit. Air sedikit adalah air yang di bawah 2 kul. Air banyak adalah air yang di atas 2 kul. Ini ulama sepakat menjadikan 2 kullah sebagai standar. Nah, yang berbeda adalah ada ulama yang menyatakan kalau air di atas 2 kullah, mau dia itu kena najis, ya, selagi tidak mendominasi, kalau dia kena najis itu tidak berpengaruh terhadap kesuciannya dan masuk ke dalam al-ma'u tahur, air itu suci, la yunajjisuhu syai', tidak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis. Ini. Nah, ada yang di bawah 2 kullah itu mau kena najis, dia itu terpengaruhi atau tidak, terdominasi atau tidak, pokoknya airnya berubah menjadi najis. Ini yang banyak dipakai di tengah kita. Mazhab Syafi'i. Pokoknya kalau di bawah 2 kullah kena najis, dia berubah warna, berubah rasa, berubah aroma atau tidak, itu nggak ada urusan. Pokoknya dia di bawah 2 kullah, dia pasti najis dan nggak boleh dipakai bersuci atau dipakai buat minum. Ini pendapat Syafi'iyah. Ya. Jadi ada 3 pendapat sebenarnya di dalam Syarhul Mumti'. Ya. Satunya lagi itu tergantung. Kalau najisnya bukan air seni, ya, maka berlaku aturan 2 kullah tadi. Tapi kalau pakai air seni, ya, maka ketika dia mendominasi, dia ada berenang, habis itu tiba-tiba ada yang anget, itu najis. Ya, kita wajib mandi itu, anget itu ya, wajib bilasan, wajib mandi. Kalau enggak itu masih ada tuh di badan kita najis. Ya. Ada yang membedakan itu. Dan ada pendapat terakhir yang sekarang mulai banyak dipakai oleh ulama-ulama kontemporer, yaitu apa? Tidak peduli 2 kullah lebih atau 2 kullah kurang, yang penting adalah dia mendominasi atau tidak. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, kemudian juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu. Jadi pendapat ini bukan pendapat Ibnu Taimiyah doang, tapi memang banyak ahlul ilmu yang mau itu. Dan Syekh Utsaimin itu mengambil pendapat tadi. Jadi kalaupun kita memiliki air di ember, nah kenapa orang-orang Indonesia kenapa nggak mau wudu di ember? Ya kan? Dia maunya di air mengalir, gitu. Walaupun nanti dipakein padasan gitu ya, padasan. Ini orang Sunda padasan. Kalau di sini apa namanya? Padasan tahu nggak Pak? Tahu ya, gitu kan? Ntar dibolongin tuh, gitu. Tapi mereka sebenarnya nggak mau ngambil dari ember yang tergenang lama. Mereka maunya ngambil langsung dari air sumur atau air keran. Kalau zaman dulu kan pakai pompa itu tuh, pompa dragon. Habis itu dimasukin ke mana namanya,
cat air lah ya, yang 5 kilo dibolongin bawahnya, wudhu tuh di situ. Kenapa pertanyaannya mereka nggak mau ngambil air dari ember? Karena itu tadi, mereka mengambil pakai pendapat yang dua kulah. Nah, kalau pakai pendapat mau 2 kulah tidak atau kurang dari 2 kulah itu nggak penting, yang penting airnya itu masih dalam kondisi umumnya. Nah, inilah pendapat yang sekarang ini banyak dipakai. Makanya nggak usah kaget ngelihat ada orang yang wudhu pakai air di ember atau di bak gitu. Karena dilihat airnya nggak berubah, maka kalaupun ada kotoran cicak habis itu ketumpahan lagi, itu nggak ada masalah, airnya masih tetap dalam kondisi suci lagi, menyucikan. Pendapat mana yang paling kuat? Inilah pendapat yang paling kuat. Karena penentuan kulah itu hanya keumuman. Kalau lebih dari segitu, sulit bagi najis untuk mendominasi. Tapi kalau kurang dari itu, najis akan mudah untuk mendominasi dari sisi bau, dari sisi rasa, dan juga aroma dan lain sebagainya. Baik, untuk masalah air kita cukupkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Kita ya, mangga. Apakah air masih dapat digunakan untuk wudhu? Yang pertama, air minum, aqua atau air mineral. Yang kedua, air yang dihangatkan memakai media, apakah media surya, apakah media water heater, atau bahkan digodok dari bercampur dengan air. Gimana? Baik. Jazakumullah khairan. Bagus banget pertanyaannya. Nih, air ini boleh nggak dipakai buat wudhu? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia masih pada kondisi alamnya. Tapi udah dicampurin ini segala macam. Tadi bahasan kita adalah kita tidak melihat dari sisi kandungan. Dia air pada umumnya. Beda dengan larutan. Larutan nanti bahasanya beda lagi. Karena dia sudah dimasukin zat-zat kimia yang memang mengubah dari kondisi dia udah bukan air lagi. Ya. Nah, jadi air-air seperti air mineral gitu ya, itu boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian bagaimana dengan air yang dihangatkan? Untuk air yang dihangatkan pada umumnya menggunakan media api dan lain sebagainya, itu asalnya boleh dipakai buat berwudu. Nah, tetapi untuk media air yang dihangatkan oleh matahari, ya, dihangatkan dengan matahari, itu pendapat Syafi'iyah mengatakan makruh. Itu sebutannya adalah al-ma'ul musyammas, air yang hangat atau panas karena matahari. Ini mohon maaf nih, ini biasanya kan menyebabkan panu ya kan? Makanya kalau panas-panas jangan iniin air, karena airnya itu lagi nggak sehat, gitu. Nah, itulah yang menyebabkan Syafi'iyah mengatakan bahwa air yang kena panas matahari, al-ma'ul musyammas, itu makruh. Kemudian dijawab lagi, ya, bahwa menentukan makruh atau tidak makruh itu membutuhkan dalil, ya, membutuhkan dalil. Dan alasan tadi karena khawatir dengan penyakit kulit dan lain sebagainya, itu tidak membuat kondisi air tersebut menjadi makruh digunakan. Sebagaimana kalau kita berwudu menggunakan air di sumur ataupun di sungai yang agak keruh, itu bisa juga menyebabkan kita itu gatal. Atau berwudu menggunakan air laut itu menyebabkan kita itu lengket, dan itu nggak enak ke badan, ya. Jadi tetap patokan kita itu adalah dalil mana yang memakruhkan atau tidak. Tapi ala kulli hal, ini adalah pendapat ulama yang harus kita hormati. Jadi boleh nggak menggunakan air yang tadi yang tersinari matahari? Boleh. Ulama sepakat boleh. Hanya saja Imam Syafi'i memakruhkan. Makruh itu kan berarti bukan membatalkan, tapi hanya tidak menyukai. Ya, ini untuk masalah air.
yang dihangatkan atau dipanaskan. Kemudian ada lagi air yang dipanaskan menggunakan bahan bakar najis. Bahan bakar najis. Misalnya kotoran-kotoran kering itu dikumpulkan. Ini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin itu luar biasa memberikan contohnya. Itu bagaimana? Air dipanasin tuh. Misalnya kita lagi di padang pasir atau di mana gitu ya. Nah, kemudian ada kotoran-kotoran kita kumpulkan, kita bakar di situ. Itu najis semua. Nah, itu bagaimana hukumnya? Maka dikatakan itu najis. Karena uap itu bisa mempengaruhi air, mempengaruhi bau. Makanya kalau kita membakar makanan, membakar minuman, kalau pakai kayu bakar khas ya wanginya. Enak ya? Nah, kalau pakai bahan bakarnya itu adalah najis, ya, ini nggak boleh. Tapi beda dengan biogas, karena biogas itu sudah diolah, sehingga dia berubah zatnya, tidak lagi menjadi najis seperti kondisi sebelumnya. Dia berubah menjadi gas. Sampai sini paham ya? Alhamdulillah. Baik, itu mengenai air yang mendidih. Jadi umumnya adalah halal, umumnya adalah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mangga. Mungkin ada dua pertanyaan. Pertama mau bahas soal haram. Kita izin agak bertanya yang ke materi minggu lalu. Sekarang, kalau yang pertama yang minggu lalu itu izin bertanya terkait dengan apakah misalnya perempuan pergi bersama suaminya itu menggunakan wewangian. Yang kedua, ketika misalnya perempuan tersebut katakanlah dia menjadi tulang punggung keluarga, bekerja sehingga harus menggunakan parfum, atau dia single parent atau dia sudah diizinkan oleh suaminya. Untuk itu pembahasan minggu lalu. Kalau yang sekarang izin bertanya terkait dengan ini, Ustaz. Ketika misalnya dia tadi dikatakan sudah difilterisasi, tetapi akibat kimia itu rasa dan baunya itu tidak hilang lama, atau misalnya menjadi rasanya baunya berubah, aromanya berubah karena kimia tersebut. Itu apakah bisa menyucikan? Kemudian yang kedua tadi menyambung pertanyaan, dikatakan dari sinar matahari itu tidak bisa digunakan, tetapi misalnya dia dalam suatu katakanlah toran ya Ustaz. Nah, dia kan panas karena matahari, kemudian juga di dalamnya mungkin ada lumut atau ada sisa ampas-ampas tanah. Apakah air tersebut juga bisa digunakan? Baik. Itu aja, Ustaz. Siap. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, mantap nih pertanyaannya ya. Ini kalau pakai parfum sudah diizinin sama suaminya. Intinya kan tadi gitu ya, mau pergi bersama ataupun ketika dia itu bekerja di luar. Maka kondisi seperti ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho seseorang, ridho suami atau ridho siapapun ketika dia berbenturan dengan syariat, maka tidak menjadi ada fungsinya. Ya. Jadi ridhonya itu tidak memiliki fungsi. Karena kenapa? Karena memang syariat yang melarangnya. Karena ketika perempuan keluar, kemudian ada yang tergoda dengan baunya, ya, perempuan tersebut dianggap seperti layaknya pezina, pelacur yang sedang menggoda calon pembelinya, calon kliennya. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sehingga melarang kaum muslimah ini karena rasa cinta Allah dan cinta Rasul kepada para ummahat, ya, kepada para akhwat, itu dikhawatirkan muru'ah dari perempuan itu jatuh. Makanya bagaimana kondisi seperti ini? Perempuan tetap menjaga agar tidak bau, diperbolehkan untuk memakai sesuatu yang menghilangkan baunya tanpa menimbulkan wangi. Kayak apa sih? Tawas ya? Tawas bisa nggak tuh? Iya kan? Buat biar mencegah berlebih itu keringat berlebih. Tapi saya nggak tahu ya efek sampingnya. Katanya sih ada efek sampingnya gitu. Tapi saya kurang tahu apakah iritasi atau segala macam. Nah, menggunakan seperti itu boleh. Atau bedak-bedak baby ya, bedak bayi itu.
Zaman dulu tuh ada tuh yang bedak warna merah itu kan wanginya nggak nyeger gitu. Jadi dia hanya menghilangkan bau, dia tidak menyebarkan aroma yang menggoda gitu. Maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan. Batasannya tadi, dia itu tidak mencium bau kita. Jadi benar-benar kayak flat aja. Yang penting enggak bau. Ya begitu juga, mohon maaf nih nyebutin, nggak usah nyebutin merek ya. Deodoran kan sebenarnya nggak wangi, nggak menyebarkan itu. Tapi itu juga diperbolehkan gitu. Karena tidak menyebabkan yang lain itu terfitnah. Jadi cukup sampai batasan menghilangkan bau, tidak menimbulkan wangi. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk air yang terfilterisasi, kemudian ada bau-baunya, biasanya kaporit ya, ya kan, ada bau kaporit, itu nggak ada masalah, ya itu nggak ada masalah. Airnya dalam jumlah besar, debit air besar gitu ya, bukan kecil. Bagi yang mengambil pendapat dua kulah itu juga aman. Buat yang berpendapat yang penting koridornya itu airnya masih air mutlak, itu juga aman, nggak ada masalah. Itu karena balik lagi sifat air tadi harus terdominasi gitu. Sedangkan bau-bau kaporit itu apa ya namanya ya, bau-bau kaporit itu dia bukan seperti kayak bau sabun, tau nggak? Bau sabun. Apakah ketika air kecemplung air sabun langsung berubah, nggak boleh dipakai buat bersuci? Tidak. Kenapa? Karena tidak mendominasi. Itulah yang dijadikan contoh oleh Ibnu Utsaimin ketika ada yang namanya kafur. Kafur itu semacam wewangi ya. Saya nggak tahu di bahasa Indonesianya apa tuh. Kafur. Ya, di dalam surat Al-Insan tuh ada kan? Ini kafura itu. Nah itu yang batangan ketika dia nyemplung ke air, ya itu dia tidak mendominasi dari air. Bahasanya adalah tercampur goiro muzaja, ya tanpa ada yang mencampur tadi gitu. Jadi bahasanya gimana ya untuk ke dalam bahasa Indonesianya gitu. Intinya tuh dia tidak terdominasi ya oleh bahan yang tadi. Beda sama kopi. Kalau kopi udah jelas gitu. Nah, balik lagi untuk masalah warna juga tidak mesti dia berubah dikit. Ya, aroma juga berubah dikit, kemudian apalagi tadi rasa berubah dikit, itu langsung mengubah sifat airnya. Itu enggak gitu. Ya, dia enggak seperti itu. Nah, untuk air toren, nah ini kembali lagi. Toren itu kalau udah lama nggak dibersihin mulai keruh, ya kan? Kalau kita pakai kaidah yang penting dia berubah dikit aja, parameternya berubah, langsung kita hukumi keluar dari sifat tohurnya, maka ini akan menjadi susah bagi kaum muslimin. Ya, maka sisa-sisa ampas-ampas tadi dan juga lumut-lumut yang mencampuri air tadi itu sebenarnya bahasa kita itulah tidak mendominasi dari sifat air tadi sehingga masih bisa kita pakai. Kemudian juga ada anget-angetnya, apalagi toren yang berbahan besi ya, ada kan ya. Wah itu lumayan itu kalau lagi kena sinar matahari. Kalau di dalam mazhab Syafi'i memang itu makruh. Cari ganti air yang lain. Maka menggunakan air apa? Air keran, air sumur gitu. Langsung, bukan dari toren. Tapi balik lagi tadi, itu makruh itu pendapatnya juga lemah. Makanya al-ma'ul musyammas itu hanya ditemukan di dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Di mazhab yang lain itu tidak menganggap air yang terjemur itu sebagai air yang makruh. Jadi masih bisa digunakan. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, ini bab thaharah ini bisa kita pakai dalam kondisi-kondisi darurat. Karena dalam kondisi ideal insyaallah kita akan menggunakan air yang disepakati boleh untuk dipakai bersuci. Adapun dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya banjir, paceklik dan lain sebagainya, atau di dalam gunung, di dalam laut, maka materi ini sangat-sangat kepake, gitu ya. Mungkin kita cukupkan kajian subuh kita
kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Kita aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nakhtatimu bi du'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.